Kisah ini terjadi di pedalaman Kalimantan Barat 30 tahun yang lalu. Ini kisah Uju Tono dan kekasihnya Dayang Murni. Uju pada namanya itu panggilan untuk anak bungsu dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu. Usianya 20 tahun kala itu, sudah cukup umur untuk menikah. Itu adalah bulan Desember di penghujung tahun 1989. Hujan turun sepanjang hari. Tanah basah. Aliran sungai begitu deras. Tapi bagi Abang Tono itu bukan penghalang. Dikayuhnya perahu ke hulu kampung. Ke kampung lain tempat kekasihnya tinggal. Dayang Murni namanya. Uju Tono dan Dayang Murni sudah kenal sejak bangku sekolah. Karena di kampungnya, mereka hanya ada SD saja. Dulu, mereka tinggal di rumah keluarga di ibu kota kecamatan. Setiap akhir pekan, Uju Tono dan Dayang Murni pulang ke kampung dengan mengayuh perahu. Sejak saat itu, Uju Tono menyukai Dayang Murni. Tapi, bertahun-tahun ia tak pernah mengutarakannya. Perasaan itu disimpannya sendiri, dirawatnya pelan-pelan dan terus tumbuh besar. 5 bulan yang lalu, seharusnya Dayang Murni menikah dengan seorang pria. Pria entah dari daerah mana. Ia dikenal Dayang di lokasi PT. PT adalah sebutan orang sana untuk perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan pohon kala itu. Ayah Murni seorang mandor di PT. Ia membawahi pria-pria kampung yang bekerja menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari. Di sanalah Murni berjumpa kekasih hatinya, Muhyiddin. Tapi, suatu hari menjelang pernikahan, Muhyiddin malah menghilang. Pulang ke kampungnya yang entah di mana. Murni patah hati. Pupus sudah keinginannya untuk menikah. Usia Murni 23 tahun, 4 tahun lebih muda dari Uju Tono. Tono memang terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat menganggur sebelum masuk SMA. Ekonomi keluarganya tak kuat. Di saat-saat sulit seperti itulah Tono menjadi penghibur Murni. Hampir setiap hari susah mencari rotan. Disempatkannya waktu menemui Murni. Sekedar untuk menghibur Murni yang patah hati. Ia begitu menyayangi Muhyiddin. Sudah Lani, tak perlu kau lama-lama mengenang Muhyiddin si omong kosong itu. Habis waktu kau percuma. Masih panjang umurmu, kata Tono menasihati Murni. Sementara di kampung, semua orang sudah tahu Tono menaruh hati pada Murni. Begitulah berbulan-bulan dilalui. Sampai di suatu sore, Tono mulai lelah dengan Murni. Percuma kau sedihkan kepergian orang yang tak sayang dengan kau, Murni. Kalau boleh biar aku saja yang menikahimu, kata Tono. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rem. Bahkan Tono sendiri ikut kaget. Dan di tengah luka hatinya, Murni malah setuju untuk menikah dengan Tono. Tapi bagaimanapun, itu malah menjadi beban bagi Tono. Keluarga Murni berasal dari kalangan berada, sedangkan Tono jauh dari kata mampu. Dengan apa ia akan menikahi Murni? Begitulah perjalanan cinta Uju Tono dan Murni dimulai. Maka, untuk mengumpulkan uang, Uju Tono kini bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali, ia sudah menyadap ke tak karet. Belum juga matahari terbit, ia sudah masuk hutan untuk mencari rotan. Lalu siangnya,
ia sudah di PT ikut menebang pohon. Di PT lah, Tono mendengar desas-desus soal Muhyiddin. Karena sesungguhnya kepergian Muhyiddin memang sungguh misterius. Ada yang bilang Muhyiddin pulang karena orang tuanya sakit. Tapi tak ada satupun yang tahu kapan ia pergi. Muhyiddin menghilang begitu saja. 3 bulan. Dalam 3 bulan, Tono berjanji pada Murni akan datang untuk melamar. Maka demi target itu, Tono meninggalkan pekerjaan menyadap getah dan mencari rotan. Ia fokus di PT, kerja bahkan hingga larut malam. Suatu malam, Tono baru saja menyelesaikan pekerjaan memindahkan kayu ke sungai. Ia duduk di atas gelondongan kayu yang mengapung. Teman-temannya pulang duluan ke barak tempat mereka menginap. "Mengapa abang di sini?" Tono kaget. Murni muncul dengan sebuah lentera di tepi sungai. "Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu malam-malam kemari?" Tono balik bertanya. "Aku mencari bapak," kata Murni. "Sudah pulang tadi sore? Apa belum sampai?" tanya Tono lagi. "Apa mungkin bapak lewat jalan yang berbeda ya?" kata Murni. Lokasi PT berada di antara kampung Tono dan Murni. Untuk ke lokasi PT dari kedua kampung ditempuh sekitar 45 menit dengan berjalan kaki melalui jalan kecil. Akses lain adalah lewat sungai. Cukup mengayuh selama 15-20 menit. "Kalau begitu aku antar pulang ya. Tak baik anak gadis pulang sendiri malam-malam," kata Tono. Ia melompat ke perahu dan menarik tangan Murni naik. Tangan Murni terasa begitu dingin, seperti es. "Kamu sehat, Murni?" tanya Tono. "Sehat, Bang," sahut Murni. Maka Tono mengayuh perahu dengan seksama. Murni duduk di depan sambil memegang lentera. Ia hanya menunduk. "Murni mau bicarain soal Muhyiddin, Bang." "Sudahlah Murni, tak mau abang dengar nama itu lagi. Sekarang ada abang yang ada untuk Murni." Angin malam berhembus dingin. 15 menit kemudian, perahu berlabuh di Lanting. Lanting adalah dermaga kayu yang mengapung. Biasanya dibuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Disitulah Tono bertemu Aikarom. Aikarom baru saja buang hajat. Maklum, saat itu toilet di rumah langka. Orang-orang kampung terbiasa buang air WC yang kotorannya langsung ke sungai. Aikarom menatap Murni dengan tatapan yang aneh. Ia lalu memanggil Uju Tono. "Kesini, Ju," kata Aikarom. "Jangan kaget," katanya ketika Tono mulai mendekat. Ia lalu mengusap mata Tono. Tono tak mengerti apa yang terjadi. Saat Tono membuka mata, badannya panas dingin melihat sosok di atas perahunya. Sesosok bermuka hitam, berambut putih, serta baju kain lusuh tersenyum padanya. Tunggang langgang Tono lari menaiki tangga. Ditujunya rumah Murni. "Murni, Murni!" serunya. "Ada apa, Bang?" tanya Murni ketika membuka pintu. "Kau tidak apa-apa?" tanya Tono. "Abang kenapa?" Murni balik bertanya. "Tidak kenapa-napa. Aku cuma khawatir, Murni," kata Tono. Tapi jelaslah Murni tidak apa-apa. Tapi
sosok itu membekas di kepala Tono. Ia menggigil. Malam itu ia bermalam di rumah Ai Karom. "Itu penghuni hutan situ, biasanya ndak ganggu," kata Ai Karom. Ai Karom malam itu memberi sebuah jimat pada Tono. "Ini semoga bisa membuat kamu tidak disengi lagi," katanya. Desas-desus seputar Tono diganggu setan itu beredar luas. "Uma, atau ibu saya, waktu itu baru saja melahirkan abang saya." Cerita soal Tono ini beredar dari mulut ke mulut. Walau demikian, Tono kembali bekerja. Cintanya pada Murni mengalahkan takutnya. Hanya saja kini ia tak berani sendirian. Tono juga tidak menginap di barak. Barak-barak itu memang disediakan untuk pekerja dari kampung yang jauh. Sore hari pukul 5, Tono sudah mengayuh perahu untuk pulang. Semua mulai berjalan normal. Tapi Murni mulai berlaku aneh. Suatu hari saat Tono pergi menemui Murni, Tono diusirnya pulang. "Jangan sekali-kali kau kesini lagi," kata Murni. "Nanti Bang Muhyiddin marah," tambahnya. Muhyiddin sudah hilang. Ada apa ini Murni?" Tono tak habis pikir. "Bang Muhyiddin masih ada. Kemarin Murni ketemu Bang Muhyiddin," kata Murni. "Apa benar Muhyiddin kembali?" pikir Tono. Sungguh keadaan akan menjadi kacau. Besoknya di PT, Tono mencari Muhyiddin, tapi hasilnya nihil. "Sudah gila kau Tono? Muhyiddin sudah lama menghilang. Tak pernah muncul lagi batang hidungnya," kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT. Ia sibuk memotong kayu dengan gergaji mesin. Keringat mengalir di keningnya. Tapi saat Tono mencoba menemui Murni, maka responnya masih sama. "Pergilah Bang. Bang Muhyiddin bilang Murni jangan ketemu Bang Tono lagi." Begitu kata Murni. Sungguh Tono menjadi sedih. Apakah Murni berbohong untuk menolak cintanya? Soal Muhyiddin ini ternyata juga cepat menyebar. Setiap bertemu teman sebayanya, Murni selalu berkisah soal Muhyiddin yang sekarang rajin menemuinya. Ia sudah lebih bahagia sekarang. Padahal tak ada satu orang pun di kampung itu yang pernah berjumpa Muhyiddin. Maka divonislah bahwa Murni mengidap penyakit gila. Ia jadi bahan pembicaraan. Ayahnya bingung bukan main. Maka pada suatu siang di jam istirahat, ayah Murni, Abang Herman, mengajak Tono berbicara. "Kamu tahu kondisi Murni sekarang kan Tono?" tanya Abang Herman. "Oh iya, Abang di awal nama itu bukan panggilan, tapi nama yang disematkan pada ayah Murni sejak lahir." "Iya Pak, saya khawatir dengan Murni Pak," kata Tono. "Kalau begitu Bapak mau minta bantu." "Bantu apa Pak?" "Nikahi Murni. Kasian, dia jadi bahan omongan. Mungkin kalau sudah menikah dia akan lebih baik," kata Abang Herman. Betapa kaget ujang Tono siang itu. Murni adalah satu-satunya anak Abang Herman. Sejak istrinya meninggal 20 tahun sebelumnya, ia mengasuh Murni sendirian. "Soal biaya dan lain-lain jangan kau risaukan. Yang penting kalian menikah," kata Abang Herman. Tono hanya mengangguk. Kondisinya rumit.
Tapi ini semua demi Murni. Jadi setelah itu, Tono berkonsultasi kepada Ai Karom. Ai Karom bilang ada yang mengganggu Murni. Bisa guna-guna atau makhluk yang nakal mengusili Murni. Soal pernikahan, Ai Karom bilang sebaiknya jangan terburu-buru. Makhluk yang mengganggu Murni itu menyamar sebagai Muhyiddin. Bagi Murni itulah kenyataan. Maka kalau diusik, pikirannya akan terganggu. Bisa benar-benar gila. Sungguh Tono benar-benar bingung. Ia sangat mencintai Murni. Dalam kondisi seperti ini pun, ia ingin ada di dekat Murni. Siapa yang harus ia turuti? Saran Ai Karom ataukah permintaan Abang Herman? Tono mulai sering meninggalkan pekerjaan. Pikirannya kacau. Hingga pada suatu hari ia ingin menemui Murni. Diketuklah pintu rumah Murni berkali-kali. Tidak ada yang membuka. Tapi Tono bisa mendengar suara Murni terkikik. Tono mengintip ke dalam. Tono melihat Murni berdiri membelakangi pintu. Ia terbahak-bahak sambil tampak mengunyah sesuatu. Tono pun mendobrak pintu. Jelas sedang ada yang tidak beres. Di saat itulah Murni menoleh. Bang Tono, sini ikut ngobrol dengan Bang Muhyiddin, katanya sambil menunjuk ruang kosong di depannya. Ayolah, Bang Muhyiddin sudah tidak marah, katanya. Dan yang paling mengejutkan Tono adalah Murni sedang mengunyah seekor ayam yang masih hidup. Ayam itu seperti antara hidup dan mati. Apa yang kamu lakukan, Murni? Serga Tono. Ia tak kuasa menahan tangis. Tono dengan berang mengambil ayam itu dan melemparnya melalui jendela. Sadar Murni, sadar. Tapi Murni berubah marah. Matanya seperti melotot. Itu hadiah dari Bang Muhyiddin. Bang Tono jahat kepada Murni, teriaknya nyaring. Ia melompat ke jendela. Murni lalu mengambil lagi ayam tadi dan mengunyahnya seperti memakan ayam panggang yang enak. Tono mengamatinya dengan rasa jijik. Sementara itu beberapa warga yang lewat juga turut melihat. Orang-orang ramai sekali berkumpul di rumah Murni siang itu. Murni berteriak-teriak memanggil nama Muhyiddin. Bang Muhyiddin, tolong Murni bang, tolong Murni, serunya. Orang-orang sudah yakin Murni terkena penyakit gila. Tono menangis terseduh-seduh melihat Murni. Ai Karom yang sudah di rumah Murni juga berusaha memeriksa Murni. Abang Herman menatap dengan cemas. Ada orang yang tak suka dengan kau, Herman, kata Ai Karom. Ini jelas guna-guna, lanjutnya. Lalu bagaimana, Ai? Tanya Abang Herman. Aku bisa beri air penawar, semoga membantu. Ai Karom membacakan doa pada sebotol air dan memaksa Murni untuk meminumnya. Ada perlawanan, tapi warga membantu memegang Murni. Minumlah Murni, minumlah, kata Tono. Murni perlahan tenang. Sore itu di rumah Ai Karom, Tono menghabiskan air matanya. Begitu cintanya Murni kepada Muhyiddin sehingga membuat Murni terganggu jiwanya. Murni tak pernah mencintai Tono. Itu membuat Tono menjadi patah hati. Aku bisa merasakan Muhyiddin sudah tidak ada, kata Ai Karom. Maksud Ai? Tanya Tono heran. Muhyiddin sudah meninggal, tak tahu kenapa dan di mana, kata Ai Karom lagi. Tono kaget bukan kepalang.
Di batinnya dia bertanya-tanya, kenapa semuanya menjadi rumit. Lalu Tono teringat sosok yang meniru Murni. Ia menyebut nama Muhyiddin. Jangan-jangan dia mau kasih tahu soal Muhyiddin, kata Tono. Bisa saja, tapi kita nggak tahu benar apa enggak. Tapi kita harus cari tahu. Mungkin kalau nasib Muhyiddin jelas, Murni bisa terima. Jadi kamu mau ketemu makhluk itu lagi? Tanya Ai Karom. Kalau itu yang harus dilakukan, saya siap, Ai, kata Tono. Kalau begitu, pergilah malam ini dengan perahu. Bacakan mantra ini. Kalau dia berkenan, dia akan datang, kata Ai Karom sambil memberi secari kertas. Maka malam itu, di tengah kegelapan sungai, Ujutono mengayuh perahunya. Ia merafal mantra sambil menatap ke kanan dan ke kiri. Lalu muncullah sosok itu, seperti berjalan di atas air mendekati Tono. Ayo ikut aku, katanya. Tono memandang wajah itu dengan ngeri, tapi senyum sosok itu tampak tulus. Sosok itu lalu menghilang. Namun Tono mendengar suara burung hantu di tengah gelapnya hutan. Tono menepikan perahunya, lalu menambatkannya. Ia membawa senter sambil berusaha naik ke daratan. Suara itu semakin jelas. Malam hari pukul 8, Tono tertati-tati melalui hutan yang masih lebat, mengikuti suara burung hantu di kejauhan. Ia harus waspada. Hewan-hewan berbahaya ada di sekitarnya. Tono melihat burung hantu itu di batas sebuah gundukan tanah. Sebuah gundukan tanah yang cukup lama. Ia berusaha menggali dengan alat seadanya. Tidak lama, bau anyir mulai menyengat. Malam itu Tono menemukan mayat Muhyiddin terkubur di bawah pohon besar di tengah belantara. Entah siapa pelakunya. Tono segera pulang. Ia segera memberitahu Ai Karom. Warga dikumpulkan. Besoknya warga membawa mayat Muhyiddin ke desa. Ini santet darah. Orang yang mengirim guna-guna sengaja membunuh Muhyiddin dan menggunakan darahnya. Dengan darahnya, arwah Muhyiddin dimanfaatkan untuk menyerang Murni, kata Ai Karom. Maksud Ai? Tanya Tono. Yang dilihat Murni itu benar arwah Muhyiddin, tapi dia dibawa kendali. Tujuannya memang membuat Murni gila, kata Ai Karom lagi. Setelah keluarga didatangkan, polisi juga hadir dari kecamatan. Muhyiddin benar diduga dibunuh. Tono dimintai keterangan. Polisi tidak percaya keterangan Tono soal sosok yang mengiringinya. Polisi malah menuduh Tono lah pelakunya dengan alasan asmara karena ia mencintai Murni. Keterangan Ai Karom juga dianggap ngawur. Tono ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Sementara orang-orang kampung tetap percaya Tono adalah orang yang baik. Pihak keluarga Muhyiddin tetap meminta kasus diteruskan. Tono harus dihukum atas apa yang tidak ia perbuat. Usahanya menemukan Muhyiddin adalah karena kasih sayangnya pada Murni. Dan setelah melihat mayat Muhyiddin pun, Murni tetap tidak terima. Gangguan kejiwaannya semakin parah. Ayahnya tak tega. Dikirimnya Murni ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa pengirim guna-guna dan pelaku pembunuhan Muhyiddin sebenarnya. Misteri itu seperti tertelan di tengah rimba yang gelap gulita.